Perkenalkan, nama saya Ganis Asparanja Aberti, yang dimana pada kali ini saya akan memandu program kerja terbaru dari PPSDM, yaitu IKM Betok. Nah, berhubungan dengan kegiatan TO Seminar yang diadakan pada tahun ini, yuk kita langsung aja lihat suasana dari kegiatan TO Seminar, serta kita tanya-tanya yuk kepada peserta dan juga panitia TO Seminar. Yuk. Halo teman-teman, sekarang saya udah bersama para peserta TO Seminar pada kali ini. Nah, kalau begitu, halo Dek. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai wawancara, alangkah lebih baik kalau kita perkenalan terlebih dahulu nih. Mungkin boleh dari yang paling ganteng. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama dari SMA Negeri 4. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anisya Julia Putri dari SMK Negeri 2 Oku. Perkenalkan, nama saya Mutia Apila, asal dari SMA Negeri 1 Oku. Perkenalkan, nama saya Zalfari Hadatulas IC, asal dari SMK Negeri 1 Oku. Oke, berhubung kalian mengikuti kegiatan TO Seminar yang diadakan oleh IKMB tahun ini, kakak ingin bertanya sedikit nih bersama kalian. Jadi, kakak ingin bertanya, gimana sih kesan kalian terhadap kegiatan TO Seminar yang diadakan oleh IKMB tahun ini? Boleh dari adik terlebih dahulu? Kesannya sangat menyenangkan, kakak-kakaknya ramah. Yang pas seminar kemarin motivatornya keren-keren, ilmunya banyak dan bermanfaat. Oke, selanjutnya? Ya, kesannya tempatnya lumayan layak lah. Soal-soalnya juga memotivasi. Ya, setuju. Kalau dari saya, kesannya sangat membantu sekali. Saya lebih mengenal jurusan atau yang saya dalamin dan ingin mengenal diri saya sendiri, tepat tidak untuk memilih jurusan tersebut. Selanjutnya yang terakhir. Bagi saya, kesannya pas ikut seminar kemarin itu motivatornya yang pastinya keren. Kemudian juga materi yang disampaikan sangat cocok untuk kami yang lagi bingung dalam memilih jurusan untuk kuliah. Dan tryoutnya juga soalnya lumayan lengkap dan yang pastinya menyenangkan. Oke, terima kasih ya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, yang dimana tadi kita berbicara tentang kesan. Boleh nggak sih kakak tahu apa alasan kalian untuk mengikuti kegiatan seminar TO yang diadakan oleh IKMB tahun ini? Oke deh. Ya, kalau saya ingin lebih mengetahui tentang jurusan yang saya pilih lebih dalam lagi ke seminar dan TO -nya. Oke. Untuk lebih tahu nanti kalau habis lulus ini mau lanjut kemana, jadi dengan ikut TO jadi bisa jauh lebih tahu. Kalau dari saya, sama seperti kayak Anggi tadi, saya lebih mengenal diri saya sendiri dan jurusan saya yang ingin saya minati. Oke, yang terakhir. Tujuan untuk mengikuti itu lebih ke pengen mencoba untuk mengikuti UTBK, bagaimana prosesnya, apa yang harus dilakukan, dan menyiapkan apa saja yang harus saya siapkan untuk ikut tes SBMPTN. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Mungkin kakak sedikit kepo nih terhadap kalian. Boleh nggak sih kalau kakak tahu kalian itu mau melanjut kemana? Kalau saya ingin melanjut ke Universitas Sriwijaya, Oke, boleh tahu nih jurusannya apa? jurusan manajemen. Wah, manajemen. Selanjutnya? Ingin melanjut sekolah di Universitas Sriwijaya, jurusan telekomunikasi. Adek? Kalau saya agak berbeda dari mereka, yaitu Universitas Lampung dengan jurusan hukum. Waduh, anak hukum nih. Terakhir? Kalau saya ingin masuk ke sekolah tinggi akuntansi negara, jurusan akuntansi. Wah, oke. Terima kasih ya adik-adik karena telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Tapi sebelum kakak tutup, boleh nih kita jargon terlebih dahulu. Jadi di sini adik-adik itu berada di dalam program kerja IKMB Talk. Jadi kalau kakak bilang IKMB Talk, top banget loh. Oke? Oke. Kakak mulai ya. 1, 2, 3. IKMB Talk, Top banget loh. Oke, terima kasih.
Berhubung pada tahun ini IKMB melaksanakan kegiatan TO Seminar Akbar untuk menghadapi UTBK tahun 2022, yuk kita intip suasana kegiatannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mewawancarai Wakil Ketua Pelaksana, serta Ketua Umum. Nah, tetapi sebelum kita memulai wawancara, gimana kalau kita jargon terlebih dahulu nih? Jadi, kalau saya bilang IKMB Talk, jawabnya top banget loh. Oke, kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. IKMB Talk, Top banget loh. Oke, kalau begitu langsung aja nih. Untuk pertanyaan yang pertama, jadi gimana nih kesan dari Wakil Ketua Pelaksana, serta Ketua Umum terhadap kegiatan TO Seminar yang diadakan pada tahun ini? Ya, menurut saya kesan saya terhadap tryout dan seminar akbar IKMB periode 2022 ini yang pertama sangat bermanfaat ya, Kak. Yang pertama kenapa saya bilang bermanfaat? Karena menginspirasi dan memotivasi adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan ke PTN negeri dan yang masih bingung tentang jurusan apa yang ingin mereka masuki, mereka minatnya kemana. Jadi di seminar ini semuanya dibahas dan pembicaraan juga sangat inovatif, inspirasinya banyak sekali dengan pengalaman mereka yang beragam, dengan cara-cara mereka membagikan tips dan trik untuk pada saat UTBK. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Gimana dari Ketua Pelaksana? Oke, kalau Ali tadi kan ngasih gambaran kesannya itu dari segi peserta ya, bermanfaatnya untuk peserta dan teman-teman dari SMA, SMK dan MA yang ada di Batu Raja. Tapi kalau dari saya sih lebih ke sebagai ketua pelaksana, karena saya ini ketua pelaksana dan atau ketua panitia di agenda TO dan seminar ini, jadi lebih kayak kesannya itu dari kegiatan TO dan seminar ini benar-benar bermanfaat banget bagi kami karena kerasa lebih dekat kayak itu. Hubungan antara saya dengan adik-adik kelas maupun saya dengan teman-teman dan saya dengan Kating pun ya lebih dekat karena agenda ini gitu, karena mungkin waktu yang kita jalani sama-sama itu juga kurang lebih selama 2 bulan dalam persiapkan agenda TO dan seminar ini. Jadi waktu temu dan terus itu sering ketemu lah intinya tuh, jadi lebih intens aja sih untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan mereka gitu sih. Untuk Ketua Umum gimana nih Kak? Baik, kesan saya sebagai Ketua Umum sekaligus PJ dari kedua ini, yang terutama saya mengapresiasi kinerja dari Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana beserta jajarannya. Saya sangat apresiasi mulai dari persiapan sampai dengan hari H pelaksanaan itu sangat sekali semangat. Apalagi dari peserta, kita lihat saja partisipasinya sangat aktif. Apalagi para pejabat dihadiri tidak tanggung-tanggung, sekaligus 4 pejabat yang hadir. Sekian, begitu. Oke, itu kesannya nih. Jadi dalam melaksanakan kegiatan tentu saja ada tantangan tersendiri. Jadi gimana nih tantangan atau kekhawatiran dalam melaksanakan kegiatan TO Seminar ini? Oke, baik. Kalau dari kekhawatiran saya itu yang pertama mungkin dari segi sponsor ya Kak Ganis. Karena kenapa beberapa sponsor itu ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan mereka untuk bekerja sama dengan kita untuk menyukseskan acara ini, tapi juga kami berterima kasih kepada sponsor-sponsor yang sudah menerima dan mempercayakannya kepada kami. Dan juga kekhawatiran saya itu ada kepada para peserta, karena pada awal pembukaan pendaftaran itu antusiasi para peserta itu sedikit, tapi pada saat akan menuju hari H, antusias mereka itu semakin bertambah dan semakin banyak. Mungkin kalau dari saya itu. Oke sih, sebenarnya 11-12 ya sama Ali. Kayak yang pertama itu yang pasti selain sponsor, waktu atau izin untuk sosialisasi. Jadi sebelum kami ngadain TO dan seminar ini kan kami bakalan sosialisasi tuh ke setiap SMA, SMK maupun MA yang ada di Ogan Komering Ulu ini. Nah jadi beberapa SMA itu tuh
sulit mendapatkan izin untuk sosialisasi secara offline. Padahal kan sosialisasi secara offline itu lebih efektif ya, lebih efektif dan lebih interaktif kalau dibandingkan dengan sosialisasi secara online atau via Zoom atau Gmeet dan sebagainya. Nah jadi itu yang pertama. Terus itu juga untuk tantangan yang kedua sama kayak Ali, bukan tantangan, lebih ke kekhawatiran karena aku pribadi yang termasuk agak gelisah misal belum tercapai target kan. Itu masalah peserta. Awal-awalnya tuh awal-awalnya tuh mereka cepat banyak yang daftar. Tapi pas pertengahan itu udah mulai nurun grafiknya, tapi pas akhir bahkan pas kami udah tutup pun masih ada yang ingin berdaftar. Tapi untuk semua kekhawatiran dan masalah itu pun alhamdulillah udah bisa kami atasi semua. Itu sih. Terakhir dari Ketua Umum. Oke, tantangan selama ini saya khawatirkan adalah pada saat proses audiensi dengan Bupati. Kenapa? Karena pada saat itu kami kan terutama Unsri masih melaksanakan yang namanya ujian nasional. Ada beberapa fakultas yang baru memulai dan ada beberapa fakultas yang sedang menuju akhir dari ujian tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah proses peminjaman alat. Itu adalah kekhawatiran terutama adalah sound, di mana baru dikabari H-1 dari pihak Pemda. Ya mungkin itu saja. Wah, gimana nih Kak? Kan pada hari ini Kakak diberikan kesempatan untuk menjadi pembicara di acara seminar IKMB kali ini. Nah, kira-kira nih Kak, ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan program kerja terbaru dari IKMB Kak, yaitu IKMB Talk. Jadi apabila saya bilang IKMB Talk, maka ada jargonnya tok tok tok, top banget loh, gitu nah, gitu Kak. Oke, saya ulangi ya Kak. IKMB Talk, tok tok tok, top banget loh. Oke Kak. Jadi untuk pertanyaan yang pertama nih Kak, kan tadi Kakak udah menjadi pembicara di kegiatan seminar. Jadi gimana nih Kak kesannya menjadi pembicara seminar pada hari ini? Untuk Kak Riki mungkin? Oke, kalau pesan dari saya sih, euforianya sangat luar biasa ya. Saya belum pernah merasakan menjadi narasumber di acara formal seperti ini. Jadi lebih ke kayak rasanya tuh benar-benar menantang gitu. Dan saya berusaha untuk maksimal mungkin menyampaikan materi supaya adik-adik itu datang ke sini tidak sia-sia pengorbanan mereka. Wah, kalau untuk Kak Agil nih gimana? Ya, kalau dari kakak pribadi sebenarnya sebuah kehormatan ya bisa mengisi di sebuah acara di mana Batu Raja ini merupakan tempat kelahiran kakak juga. Jadi tentu sangat senang pada hari ini bisa berbagi cerita, bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman yang ada di Kota Batu Raja gitu. Kemudian untuk kesannya lagi ya, seperti yang kita ketahui saat ini kan sedang pandemi nih. Jadi dalam beberapa agenda, dalam beberapa kegiatan selalu diadakan secara daring atau bahkan secara hybrid gitu. Tapi pada hari ini alhamdulillah bisa dilaksanakan secara offline, bisa dicarikan secara luring, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi ini sungguh menghadirkan kembali nuansa-nuansa ataupun kerinduan saya pribadi terhadap kegiatan-kegiatan yang berinteraksi secara langsung. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Lanjut itu Kak, kan berbicara tentang UTBK Kak, pasti ada perbedaan antara UTBK tahun Kakak ataupun tahun saya ataupun dengan tahun sekarang nih. Jadi gimana nih Kak pendapat Kakak mengenai hal tersebut? Tentang perbedaan dari UTBK, dari persiapannya mungkin untuk adik-adik yang ada di rumah. Mungkin dari Kak Riki? Oke, beda ya, sangat-sangat berbeda. Di tahun kakak dulu masih tertulis, masih menggunakan pensil 2B, melingkar-lingkar dan sebagainya, mengejar waktu untuk membulati kertas, itu selembar kertas. Namun sekarang semakin perkembangan zaman dan teknologi menggunakan komputer ya, jadi lebih simpel dan lebih mudah untuk kemudian dikerjakan. Harapan kakak sih adik-adik bisa maksimalkan teknologi itu dan bisa memaksimalkan kesempatan ini supaya bisa mengerjakan soal lebih baik lagi. Biasa ya teman-teman. Baiknya untuk Kak Akbil. Ya, kalau dari kakak pribadi sebenarnya sudah cukup berpengalaman di tes SBMPTN ya, karena sudah 2 tahun ataupun 2 kali, yaitu yang pertama di tahun 2017 dan di tahun 2018. Benar seperti kata Kak Riki tadi bahwa di tahun itu pengerjaannya masih secara pensil 2B, diputar-putar melalui kertas gitu ya. Beda dengan saat ini yang sudah mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Tapi sebenarnya mau seperti apapun metode yang digunakan dalam melakukan ujian, dalam melakukan tes, asalkan teman-teman sudah punya modal yang kuat, sudah punya persiapan yang matang, sebenarnya tidak ada masalah gitu. Hanya bagaimana kemudian mental teman-teman harus mulai disiapkan,
bagaimana persiapan teman-teman harus mulai dimatangkan gitu, karena bagaimanapun metodenya apabila teman-teman juga sudah siap gitu, maka tidak ada masalah gitu bagaimana metode yang digunakan nanti. Wah, baiklah, keren ya teman-teman. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak, boleh dong Kak berikan motivasi ataupun dukungan untuk teman-teman yang akan mengikuti UTBK pada tahun ini Kak. Mungkin dari Kak Bil terlebih dahulu. Oke, motivasi ya. Ya. Kalau dari kakak pribadi, sebenarnya motivasi tiap orang itu tentu berbeda-beda ya. Ada yang motivasinya itu karena diri sendiri, ada yang motivasinya itu karena orang tua, ada yang motivasinya karena lingkungan pertemanan dan sebagainya. Jadi harapannya teman-teman di sini di tahapan sekarang, di posisi sekarang, seharusnya teman-teman sudah tahu tujuan apa yang ingin dicapai, kemudian apa yang ingin didapatkan di kemudian hari. Karena kalau teman-teman saat ini tidak punya tujuan, maka teman-teman tidak akan mempunyai arah gitu. Tidak akan mempunyai arah, tidak akan mempunyai, akan bingung jalan mana yang harus dilalui. Tapi kalau teman-teman sudah punya tujuan, apapun caranya, apapun jalannya, kalau teman-teman sudah yakin, insya Allah akan tetap sampai ke tujuan tersebut. Oke, kalau untuk Kak Riki sendiri bagaimana nih Kak? Kalau dari Kak sih tetap semangat untuk adik-adik angkatan 2022 yang bakal tes SBMPTN, karena bagaimanapun ini adalah mimpi kalian, ini adalah tujuan kalian, ini adalah jenjang kalian untuk meniti ke hal yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga kalian bisa menjadi orang yang sukses dan semoga SBMPTN tahun ini kalian bisa lulus. Ingat, tetap konsisten dan fokus untuk mengerjakan ataupun menggapai mimpi tersebut. Wah, baiklah. Terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Tapi sebelum saya menutup, baiklah, mungkin boleh nih kita jargon lagi Kak. Oke. Misal kalau saya bilang IKMB tok banget loh. Oke, saya hitung ya Kak. 1, 2, 3. IKMB tok banget loh. Wah, terima kasih Kak. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mewawancarai dari kakak-kakak IKMB angkatan 19. Halo Kak. Halo. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, kalau begitu Kak boleh nih Kak mungkin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dari aku dulu, perkenalkan, nama Ananta Zulfakonurka dari IKMB 2019, Teknik Arsitektur. Selanjutnya Kak. Oke, perkenalkan, nama Kakak Akbar Alvin Haq dari Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2019. Dan yang terakhir? Kalau nama kakak Rizky Kumulya dari Pendidikan Matematika di tahun yang sama. Baik Kak, jadi pada kesempatan kali ini Kakak mendapatkan kesempatan untuk diwawancarai dalam program kerja terbaru IKMB, yaitu Departemen PPSDM, yaitu program kerja IKMB Talk. Nah, jadi Kak, IKMB Talk ini mempunyai jargon nih Kak. Nanti kalau saya bilang IKMB Talk banget loh. Oke, kalau gitu boleh nih Kak, kita coba ya Kak. IKMB Talk banget loh. Wah. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah Kak, kan kita pada tahun ini mengadakan yang namanya TO Seminar nih Kak. Jadi menurut Kakak bagaimana nih kesan terhadap kegiatan TO Seminar yang kita laksanakan pada tahun ini? Mungkin boleh dari Kak Anan terlebih dahulu. Menurut kakak sih untuk TO Seminar tahun ini emang kan bisa dibilang itu proker besar kita. Jadi itu sangat memotivasi. Untuk dari panitia juga bisa dibilang rapi, dan pembagian tempat duduknya juga bisa dibilang rapi, bisa dibagi ada yang di luar, ada yang di dalam, lebih terorganisir lah sih, itu aja sih. Oke, selanjutnya untuk Kak Akbar. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk kesan seminar dan trial Akbar ini yang pasti termotivasi ya bagi adik-adik untuk kelas 3 untuk mempersiapkan diri, karena kita tahu adik-adik yang kelas 3 yang ingin tamat dari SMA ini kadang belum siap untuk melakukan persiapan untuk menjelang ke perguruan tinggi negeri. Maka dari adanya acara seminar dan trial Akbar ini sangat ya diapresiasi, karena bisa membuat adik-adik kita lebih bersemangat lagi untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Mungkin itu. Terakhir untuk Kak Kiko. Kalau dari kakak mungkin ya masih senada dengan Kak Anan dengan Kak Akbar. Tapi ya dari kakak pribadi tentu kesannya pasti bangga sama angkatan kalian kan, menimbang juga kakak dari angkatan tahun-tahun yang lalu juga sudah berusaha semaksimal mungkin, dan baru di tahun ini kakak lihat banyak pejabat-pejabat yang di OKU yang juga turut ikut serta dan berpartisipasi dalam agenda kita hari ini. Dan semoga di tahun-tahun berikutnya kalian bisa lebih bersemangat lagi untuk mengadakan agenda-agenda seperti ini di momen-momen yang lain. Itu aja mungkin dari kakak.
terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak, kan tadi kita berbicara mengenai kesan terhadap kegiatan TO Seminar pada tahun ini. Jadi gimana nih Kak harapannya untuk kegiatan TO Seminar yang akan kita laksanakan pada tahun depan? Dari kakak dulu sih untuk harapan dan TU Seminar tahun-tahun berikutnya, mungkin dari tamu atau guest star itu kan menjadi objek inspirasi dan motivasi untuk adik-adik ya. Yang maksud dari kakak itu tamunya atau guest star itu bisa dibilang atau yang cari yang berprestasi, memiliki keahlian khusus, dan juga temanya juga kalau bisa selalu bervariasi untuk tiap tahun-tahunnya. Itu aja sih menurut harapan dari untuk kakak untuk tahun berikutnya. Oke, itu dari Kak Anan. Kemudian dari Kak Akbar gimana nih Kak? Oke, kalau untuk harapan ya untuk seminar dan trial akbar tahun depan, yang pasti ada pembaharuan lah dari pembentukan entah itu panitia, entah itu tamu undangan yang akan datang untuk mengisi acara dari seminar dan trial akbar ini. Dan juga yang pasti tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Anan tadi, harus adanya motivasi baru, harus ada kayak kreativitas baru gitu, agar acara ini tidak muluk-muluk kayak monoton gitu atau ini. Terus yang dari penampilan harusnya juga memberikan suatu misalnya kayak teater kemarin itu harusnya ada dari adik-adik yang mendaftar itu harusnya bisa melihat teater ini ada pesannya gitu, ada pesan kesannya gitu. Jadi untuk juga belajar untuk kehidupan yang baru setelah SMA gitu kan. Nah mungkin itu dari kakak mungkin. Terakhir untuk Kak Kiko bagaimana? Ya sepakat sih sama Kak Anan dengan Kak Akbar. Jadi kakak mungkin menambahkan saja kalau bisa sih harapan kakak untuk di tahun-tahun selanjutnya ruang lingkup pesertanya itu bisa kalian perlebar lagi, mungkin bisa sumbaksel atau mungkin lebih besar dari itu kan, yang jelas bermanfaat untuk memajukan juga pendidikan negeri seperti itu menurut kakak. Oke, baiklah terima kasih banget nih Kak atas harapan dan juga sarannya. Mungkin terakhir nih Kak, boleh nih beri dukungan ataupun harapan untuk kegiatan IKM Betok sendiri Kak. Mungkin dari Kak Anan terlebih dahulu. Dukungan. Iya Kak. Mengingatkan IKM Betok ini program baru dari PPSDM Kak. Oh ya. Untuk dukungan ini dukungannya untuk yang ini ya? Atau untuk TO seminarnya juga? Untuk kegiatan ini sendiri Kak. Oh, untuk untuk kegiatan ini dari talk kita ini, talk show ini. Sama sih sebenarnya, maksudnya beragam ya. Dari kan misalnya kami dari KMB 2019, mungkin bisa untuk angkatan kalian juga, mungkin bisa adik-adik, mungkin juga ini untuk adik-adik pendaftaran juga boleh diajak talk show gini kan. Apa lagi ya? Tamu-tamu sekilas aja sih, maksudnya ya kesan-kesan ya sudah itu aja. Mungkin itu aja sih untuk yang menurut kakak ya dari untuk dukungan dari kegiatannya. Oke, kalau untuk IKMB Talk ya, ini apa tadi salah satu program baru dari PPSDM ya, mungkin karena dari proker-proker besar itu pasti kita semua tahu proker-proker dari IKMB ini berkualitas gitu ya, dan juga memang mengajak semua sana-sana yang dari Batu Raja ini mengikuti proker besar gitu, termasuk proker besar gitu kan. Nah gunanya IKMB Talk ini memang untuk membuat citra proker ini semakin lebih baik gitu, kalau memang kesannya baik untuk acara ini. Makanya adanya IKMB Talk ini diharapkan membuat pola pikir dari mungkin dari sana-sana Batu Raja yang sudah mengikuti acara ini menjadi citra yang lebih baik gitu, agar bersemangat lagi membuat acara-acara yang positif gitu untuk diselenggarakan di Batu Raja ini. Mungkin itu. IKM Talk ya. Ya karena juga ini program baru kan, dan kakak yakin kalian mungkin banyak juga kendala dalam menjalankannya, tapi dukungan kakak tetap semangat dalam menjalankan program kerja baru kalian ini. Ya kakak harap
kedepannya IKM Betok ini tetap dilestarikan dan bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi lagi seperti itu kan, dari bukan angkatan kakak saja sih, tapi ya harus angkatan, mungkin kalian bisa mencoba untuk angkatan yang baru ataupun kalian bisa mencoba ke angkatan yang lama. Itu saja sih kalau dari kakak. Oke, terima kasih banget nih Kak udah meluangkan waktunya untuk diwawancarai pada kegiatan IKM Betok pada kali ini. Tapi sebelum saya tutup, gimana kalau kita jargon lagi nih Kak? Siap. Gas. Oke, saya mulai ya Kak. IKM Betok. Tahu banget loh. Baiklah teman-teman, kita akan mendengar satu kata dari panitia mengenai kegiatan TO seminar kita pada kali ini. Check it out. Acaranya asik loh guys. Aman sih. Keren. Hebat. Sempurna. Mantap. Menarik. Santai. Nice. Bermanfaat. So cool. Selebeo. Gacor. Baiklah teman-teman, itulah suasana dan juga bincang-bincang kita bersama peserta dan juga panitia dari kegiatan TO seminar pada kali ini. Saya harap dari kegiatan ini dapat memberikan manfaat serta motivasi kepada pejuang UTBK tahun 2022. Kalau begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. IKM Betok.